Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita akan mengikuti acara Hikmah Fajar bersama Ustadz Thayyib kita, Ustadz Andi Abdurrahman. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah acara Hikmah Fajar Dahlia FM. Kembali kita akan bersama wargi Dahlia. Untuk kesempatan pagi hari ini, hari Rabu, hari yang ke-14 di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Hari Rabu 5 November 2025 bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Setiap hari kita akan bersama bertolabul ilmi di sepertiga malam. Terima kasih untuk wargi Dahlia. Sudah begitu banyak yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015 pagi dini hari ini. Ustadz sudah datang meskipun tadi itu agak sedikit ngebut di jalan, tapi kalem. Kita atau ininya slow, bahkan slow down, mungkin mampir dulu. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayyib semakin tayyib. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di hari Rabu kami berdua diperkenankan oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk bisa hadir bersilaturahim dan bertalabul ilmi di acara Hikmah Fajar Dahlia FM. Alhamdulillah kita langsung mulai pagi hari ini, tapi juga sudah begitu banyak yang masuk ini. Mohon maaf, nanti kita langsung saja. Teh Hajat Neng Sarijadi, Teh Mira, Ibu Jasi Tikmar, Abi Gunung Sembung dan kita akan hari ini ajan kita jam 4 lebih 3 menit wargi Dahlia. Begitu Ustadz, kita hari ini akan berbicara insyaallah Bang Haji Apul juga wargi Dahlia, kita berbicara mengenai berbahagia atau mengeluh. Dua-duanya itu teh sering terjadi dalam kehidupan. Bahagia poho, mengeluh mah tarik. Mengeluh tarik nggak sama nganjuk tarik, hari mayar ngerem. Ngutang dek ngerana. Baik, wargi Dahlia hari ini sekali lagi kan kami ingatkan untuk saya bergabung melalui pesan singkat WhatsApp. Ada pertanyaan nanti di 022 73028 7311 710, itu nomor pun yang bisa wargi Dahlia call. Dan juga untuk WhatsApp pesan singkatnya saling bersilaturahmi dan disapa juga nanti boleh nyebu ya di Lembang di 0811 sekali lagi 0811 222-1015. Terima kasih untuk pagi hari ini yang sudah bergabung dan menikmati suasana segarnya, tidak terlalu dingin. Kata Temira tadi dingin katanya, dingin sekali. Baik, inilah Ustadz Andi Abdurrahman wargi Dahlia. Bahagia atau mengeluh di Hikmah Fajar. Terima kasih Bang Haji Abul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatu fiddin, azakumullah, wargi Dahlia rahmanillahi wa iyyakum. Syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal atas segala nikmat dan karunia yang telah dan tengah kita rasakan saat ini. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dilimpahkan kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kepada para tabi'in, tabi'it tabi'in, sampai kepada umatnya yang taat, patuh dan beriktibar terhadap sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Tayyib semakin tayyib.
Wargi Dahlia, ikhwatu fiddin, azakumullah. Hari ini wargi kita akan berbicara mengenai berbahagia atau mengeluh. Kita langsung saja wargi, fokus berbahagia atau mengeluh. Dua kata ini wargi selalu muncul saat kita mendapatkan ujian. Sebuah pilihan yang membuat kita bingung bila masalah, cobaan datang silih berganti. Bahagia atau mengeluh. Saat ujian datang, saat permasalahan muncul yang silih berganti menghampiri kita, terkadang dua kata ini akan menjadi sebuah pilihan bagi kita. Apakah dengan cobaan ini, ujian, masalah, tantangan, kita harus berbahagiakah? Atau sebaliknya banyak mengeluh wargi Dahlia? Dua kalimat ini memang sebuah kalimat yang sifatnya fitrah. Kalimat yang senantiasa berada dalam lubuk hati yang namanya manusia. Nah, biar lebih jelas untuk menghadapi ujian, tantangan, masalah, cobaan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita wargi, mari kita lihat rumus Al-Quran. Kita kembalikan lagi kepada Al-Quran. Rumusnya ketika kita menghadapi ujian, masalah, tantangan, cobaan yang mungkin di dalamnya juga meliputi kegelisahan, kegundahan, kebingungan, kenestapaan dan lain sebagainya. Yang pertama, lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Al-Baqarah 155. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi mis-sami'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat. Wa basyiris sabirin. Dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala menegaskan menjadi sebuah keharusan, sebuah kepastian, sebuah ketetapan bagi manusia, siapapun itu dia. Orang kayakah dia, orang miskinkah dia, laki-laki maupun perempuan, tua, muda, beriman. Siapapun itu yang namanya manusia selalu dihampiri, selalu didatangi yang namanya ujian, cobaan, masalah, bahkan masalah, cobaan, tantangan ini selalu dihiasi dengan rasa gelisah, dihiasi dengan rasa khawatir dan ketakutan. Jadi setelah kita tahu ayat ini, kita harus sadar dan berlapang dada bahwa setiap kita yang namanya hidup, setiap kita yang namanya manusia tidak akan terlepas dengan namanya ujian, cobaan maupun masalah. Tidak ada yang bisa mungkir, tidak ada yang bisa lari dari ketetapan Allah, tidak ada yang bisa menghindar dari ketetapan Allah. Ujian, cobaan, masalah yang datang kepada kita. Sekali lagi, siapapun orangnya, apapun status sosialnya, apapun jenis kelaminnya, apapun warna kulitnya, ras, bahasanya, bangsanya, tetap dia akan mendapatkan sebuah ketentuan, ketetapan yang tidak bisa lepas, artinya akan terikat kuat ke dalam diri manusia yang namanya cobaan, masalah, ujian, tantangan, bahkan yang dihiasi dengan rasa kegelisahan, kepedihan, kekhawatiran dan ketakutan. Kemudian yang kedua, surat Al-Ankabut ayat kedua. Surat Al-Ankabut ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ahasiban nasu ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah manusia mengira, kata Allah, bahwa mereka akan dibiarkan ketika dia berkata kami beriman kepada Allah, sedangkan mereka tidak diuji. Ini juga nih ketetapan Allah. Jangan dikira setelah kita mengatakan amanna billah, saya beriman kepada Allah. Jangan dikira engkau mengatakan beriman kepadaku, sedangkan kamu keimanannya belum aku uji. Setiap orang yang beriman ini lebih spesifik akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang bersifat umum, sekarang lebih spesifik bahwa orang yang beriman diingatkan oleh Allah ketika kita mengatakan beriman kepada Allah. Siap-siap ya, kata Allah, dia akan mendapatkan pengujian dari Allah tentang keimanannya. Sebuah ketegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian untuk menguji kekuatan dan kebenaran keimanan yang bertujuan untuk menilai siapa yang baik di antara kita amalnya. Jadi tujuan orang-orang beriman diuji dengan keimanannya oleh Allah tiada lain adalah Allah ingin mengukur sejauh mana keimanan dan ketakwaan mereka, sekuat apa keimanan dan kekuatan mereka mengatakan beriman kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling baik amalnya? Surat Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di ayat kedua pada surat Al-Mulk, dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati bagi kalian, dan Allah akan menguji di antara mereka itu dengan kematian, dengan kehidupan dan kematian itu. Ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya di antara kita warga orang-orang yang beriman. Nah, kemudian ujian Allah itu berupa apa saja? Fokus warga dahlia. Ujian Allah yang diberikan bisa dua. Ujian Allah yang diberikan kepada orang-orang, kepada manusia bisa berupa dua hal. Satu, musibah berupa kegelisahan, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran. Musibah ini ujian yang pertama berupa musibah. Yang kedua adalah berupa kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan, kesehatan. Yang namanya nikmat itu adalah termasuk ujian yang Allah berikan. Jadi dua hal ini akan menjadi sebuah ujian bagi kita. Satu, ketika mendapatkan musibah. Dua, ketika mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, dan yang namanya kebahagiaan. Dua hal itulah yang akan senantiasa mengikuti diri warga dahlia, diri kita semua warga. Nah, saat datang musibah, ini biasanya kalau musibah, ujian, ini terkadang kita banyak putus asa, banyak mengeluh. Nah, ini nih baru merasa itu. Yang diperintahkan oleh Allah itu perbanyak sujud, perpanjang doa. Sementara kita bukan memperpanjang sajadah, memperpanjang doa, memperpanjang taat kepada Allah. Justru sebaliknya kita mah banyak mengeluh dengan memperpanjang status WhatsApp warga. Ya, betul apa benar? Gelisah. Akhirnya apa? Mengeluh. Dan yang namanya juga mengeluh dalam keadaan kepepet, apa saja dia rawel, apa saja dia pegang. Coba lihat orang yang mau tenggelam itu. Dia dalam posisi terdesak, dalam posisi yang krodit, dia akan terbawa hanyut oleh derasnya air warga dahlia. Ketika mau terseret oleh derasnya air yang begitu hebat, dia akan berpegang apa saja yang ia mampu dia pegang, dia pegang. Rumput sekalipun dia pegang, walaupun dia tahu bahwa rumput tidak akan bisa menahan beban berat badannya yang begitu kuat.
Karena apa? Dalam posisi terdesak, dalam posisi terpepet, apa saja manusia itu selalu menjadi andalan kepada manusia yang lain. Inilah yang namanya mengeluh. Mengeluh kepada manusia. Mereka sadar bahwa ketika mengeluh kepada manusia, yang didapatkan apa? Ketika kita banyak mengeluh kepada manusia, yang didapatkan apa? Demi Allah saya katakan, ketika kita banyak mengeluh kepada manusia, yang didapatkan hanyalah saran. Betul? Kita lupa untuk mengeluh kepada Allah. Padahal ketika mengeluh kepada Allah, yang Allah berikan bukan saran, tapi Allah yang berikan apa? Jalan bagi kita. Berkat saran, manusia banyaknya saran. Akhirnya kita lupa untuk menggantungkan diri kepada Allah. Kalau kepada Allah, menggantungkan awal kepada Allah, nanti Allah akan memberikan jalan. Melalui apa? Allah menunjuk seseorang yang dilembutkan hatinya, yang bisa membantu kegelisahan, kegundahan, kepedihan, masalah yang dihadapi. Begitu. Nah, rumus, awas mari kita lihat. Kan kadang-kala kita datang ujian pusing, datang ujian mengeluh, datang ujian putus asa. Lihat rumus Al-Quran deh, biar gak gelisah ketika mendapatkan ujian. Rumus Al-Quran biar tidak gelisah ketika menghadapi ujian, tidak khawatir kita didera oleh yang namanya cobaan, ketakutan, kegelisahan. Rumus Al-Quran ketika menghadapi ujian, lihat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu rumusnya wargi. Allah tidak akan memberikan beban, masalah, ujian di luar batas kemampuan kita. Artinya setiap ujian yang datang kepada kita, apapun itu, yang datangnya dari pasangan hidup kita, dari anak, dari tetangga, dari keluarga, Allah sudah mengukur apa? Mengukur kekuatan kita. Tidak mungkin Allah memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Dengan kata lain, ujian yang Allah berikan kepada kita pasti berada di dalam batas kemampuan kita. Masalah yang dihadapi, masalah yang diberikan sesuai dengan kemampuan kita. Kita anak SD, yakin guru-guru akan memberikan apa? Pertanyaan untuk anak SD. Nggak mungkin untuk orang-orang mahasiswa. Nggak mungkin anak SD diberi ujian mahasiswa semester apa? Tingkat atau istilahnya itu sarjana. Tidak. Pasti masalah ujian itu datang sesuai dengan kemampuan kita. Itu rumus Al-Quran yang pertama, Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, yang kedua Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan kata Allah. Setiap kau menghadapi kesulitan, kesulitan itu di belakangnya ada kemudahan. Bahkan kesulitan itu berdampingan dengan kemudahan. Yakini itu mari kita lihat. Yakin deh. Agar tidak gelisah, agar tidak mengeluh. Masalah yang kita hadapi pasti berada dalam batas kemampuan kita. Nggak mungkin di luar batas kemampuan kita. Pasti sesuai dengan kemampuan kita. Dan pasti kesulitan yang datang menghadapi kita akan diiringi dengan kemudahan-kemudahan yang Allah siapkan. Bahkan Allah mengatakan 2 kali, inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. 2 kali Allah menegaskan bahwa di situ meyakini tidak perlu risau dan gelisah. Kunci dari ujian itu apa? Kunci ujian itu adalah sabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah kegembiraan kepada mereka yang sabar, kata Allah. Al-Baqarah ayat 156-nya dikatakan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini mari kita lihat. Bersabar apa yang telah Allah tetapkan. Sesungguhnya kami datang dari Allah tidak membawa apa-apa. Kami datang dari Allah dan kami pun akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar.
Kunci dari ujian adalah bersabar. Al-Baqarah 156. Yang kedua, kunci dari ujian adalah selain bersabar, bersyukur. Lihat surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau mendapatkan musibah, bersabar. Sakit, bersabar. Kenapa? Ini ujian. Ketika sehat, kebahagiaan, bersyukur. Terkadang kita tadi lupa. Ketika kita mendapatkan masalah, rasa-rasanya dekat dengan Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Datang kepada Allah setiap saat. Ketika kegelisahan, kegundahan, kepedihan diganti dengan kebahagiaan. Terkadang kita lupa diri, lupa daratan, kacang lupa akan kulitnya. Padahal rumus agama, kunci dari ujian itu, ketika mendapatkan musibah kita bersabar, terhindar dari musibah alias bahagia, maka harus bersyukur. Rahasia dalam ujian ini apa? Mari kita lihat rahasianya. Rahasia di balik ujian itu adalah ketika kita mendapatkan musibah, Allah ingin mendidik kesabaran dalam diri kita. Ketika kita lagi ada kegelisahan, musibah, kita diberikan penguatan oleh Al-Quran. Hari ini saya sedang banyak musibah, banyak ujian, berarti Allah sedang mendidik saya dalam kesabaran. Ketika sakit, ya Allah, berarti saya sedang dididik untuk apa? Untuk bersabar karena dosa-dosa saya sedang dihapuskan oleh Allah. Dosa-dosa saya sedang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ketika kita mendapatkan kebahagiaan, berarti Allah sedang mendidik kita agar kita bersyukur, akan ditambah nikmat itu dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat kita menjadi berat ketika mendapatkan masalah? Apa yang membuat masalah yang dihadapi oleh kita terasa berat? Satu, mengeluh kepada manusia. Awalnya langsung mengeluh kepada manusia. Status WhatsApp, ngomong ke teman-teman, ngomong, aduh banyak masalah nih. Jika pang berat, nah waya manehana boga masalah. Mereka mengeluh bukan kepada Allah terlebih dahulu, tetapi kepada manusia. Ya kata Allah, silahkan kamu mengeluh kepada manusia, tapi ingat, mengeluh kepada manusia hanya mendapatkan saran sementara. Kau mengeluh kepada aku akan berikan jalan. Jangan banyak mengeluh kepada manusia sehingga kita menjadi berat. Apalagi mengeluh kepada musuh, tepuk tangan wargi dahlia, tersenyum di atas penderitaan kita. Sorry deh, gitu wargi dahlia. Ya, jangan mengeluh kepada manusia. Ini akan membuat masalah menjadi berat. Tetapi langkah awal mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita tidak yakin pada kemampuan diri sehingga pesimis, putus asa, menyerah. Akhirnya apa? Bunuh diri, ngagantung maneh di Pasopati wargi dahlia. Ya, gara-gara punya masalah jeung kabogoh. Tak urang dinya urang baltos bek. Tidak yakin akan kemampuan yang ada dalam diri kita, bahwa semua masalah pasti bisa karena Allah yakin. Allah sendiri yakin kalau masalah ini diberikan kepada Bang Apul, tidak diberikan kepada saya, karena Allah meyakini Bang Apul mampu untuk menghadapi masalah itu. Kenapa Allah yakin akan kemampuan kita sementara kita pesimis akan kemampuan kita? Pesimis, mudah menyerah, akhirnya putus asa, gantung diri, gantung maneh. Jangan pesimis, yakini itu. Kuat akan kemampuan kita. Dan yang terakhir yang membuat masalah berat adalah tipisnya kesabaran karena minimnya agama. Sabar ada batasnya, ada warga. Kapan? Kalau sudah mati. Nah, kalau sudah mati, ya sabar sudah tidak ada. Tapi kalau masih hidup, kita tetap harus bersabar. Sabar ketika menjalani ujian, sabar menjalankan perintah Allah, dan sabar ketika meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih dan tidak terasa wargi dahlia ya. Waktu subuh sudah memasuki kota Bandung wargi dahlia. Insyaallah kita jeda dulu sebentar melaksanakan sholat subuh ya. Ustaz Apul ya. Orang dibalikin Ustaz ini.
Ustadz Denny ya terus adan alhamdulillah. Setelah kita melaksanakan sholat subuh wargi kita akan kembali ya untuk melaksanakan istilah diskusi bersama wargi Dahlia. Maka tetaplah di Hikmah Fajar Dahlia FM.